lagi, selamat malam. Shalom. Suatu sukacita yang besar di tengah kesibukan kita pada hari ini, kita boleh lagi datang berkumpul di tempat ini dalam acara kebaktian kebangunan rohani Prince of Peace. Dan kita akan segera mulaikan akan acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya marilah kita mengundang akan kehadiran Roh Suci di dalam hati dan pikiran kita melalui doa di dalam hati. Kita semua diundang berdiri dan menyanyikan lagu Sion nomor 135, Sabda Hidup Kekal. Nyanyikan berulang-ulang, Sabda Hidup Kekal. Yang sungguh elok dan terang, sabda hidup kekal. Sabda yang terindah, yang beriku percaya. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus mau beri pada kita sabda hidup kekal. Sabda hidup kekal, diberinya percuma, yang pimpin ke surga. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda hidup kekal. Kita akan buka dengan doa yang akan dilayangkan oleh Bapak Heri Selinau. Hadirin tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, pada malam yang kelima ini kembali kami hadir dan menyaksikan terang keselamatan dari Tuhan melalui penyelidikan di dalam kitab suci. Malam ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh tamu-tamu yang hadir. Bahkan kami semua diberikan pengertian yang mendalam, sehingga kami boleh memahami serta mengetahui isi pemberitaan, dan kami boleh pulang membawa pekabaran dengan sukacita iman. Kepada semua panitia KKR, biarlah Tuhan berikan kekuatan fisik, bahkan kekuatan iman. Dijauhkanlah kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan sakit penyakit, agar seluruh tanggung jawab yang diemban dapatlah kiranya kami dimampukan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bagi acara kami doakan untuk malam hari ini, biarlah boleh berjalan dengan lancar dan hikmat, seturut dengan kehendak Tuhan. Kepada pembicara khususnya Pendeta Jeffrey Bakulu STH, kiranya kuasa sorga akan menjadi bahagiannya,
dan memenuhi ruangan KKR ini. Terpujilah namamu, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa kami. Doa ini hamba-Mu sampaikan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Disilakan duduk. Indahnya bila kita bisa bersahabat, menjalin persaudaraan dengan saudara-saudara kita seiman maupun para tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Oleh karena itu kita akan ikuti ruang persahabatan yang akan dibawakan oleh Bapak Pearson Manopo. Baik, Shalom. Pada malam ini, panitia sudah menyiapkan beberapa hadiah untuk para tamu yang sudah hadir pada saat ini. Kami mengundang buat para tamu yang sudah di belakang kartu hadirnya ada tanda tangan panitia untuk bisa tampil ke depan. Pada para tamu yang di belakang kartu hadirnya ada tanda tangan panitia supaya bisa tampil ke depan. Oke, silakan, mari. Baik, yang di belakang kartu hadirnya ada tanda tangan panitia. Kami mengundang untuk tampil ke depan. Kami mengundang Pendeta Ronald Mailangkai untuk memberikan hadiah kepada mereka yang sudah hadir mengikuti rangkaian KKR kita untuk malam kelima ini. Terima kasih, kembali ke tempat. Mudah-mudahan buku bacaan yang yang diterima dapat bermanfaat dan berguna untuk Anda pelajari selanjutnya. Terima kasih. Terimalah salam dari Jesus Prince of Peace, Yesus Raja Damai. Salam, salam. Kembali kita akan membahas New Start, permulaan yang baru dengan 8 obat alami. Tadi malam
kita telah membahas satu akronim, yaitu nutrition atau gizi, kita sebut juga nutrisi dalam bahasa Indonesia. Malam hari ini, sebelum kita membahas yang lain, ada reviewnya. Tadi malam, nutrisi dari Prince of Peace itu ada terdiri dari 3 bagian menurut Kejadian 1 ayat 29 dan Kejadian 3 ayat 18. Biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran. Itulah nutrisi yang diberikan oleh Yesus Raja Damai itu. Malam hari ini kita akan membahas tentang 2 akronim, yaitu sunshine dan temperance. Sinar matahari dan pengendalian diri. Sunshine, manfaatnya ada beberapa hal yang saya kemukakan di sini. Menurut Dr. Kathy Williams, dia mengajar di Bristol University, dia mengadakan satu penelitian yang hasilnya katanya bahwa sinar matahari itu mengurangi resiko rabun jauh. Jadi kalau kita memanfaatkan sinar matahari, kita akan terhindar dari rabun jauh. Mata kita akan terhindar dari rabun jauh. Kedua, sinar matahari ini dapat memproduksi vitamin D. Selain itu, cahaya matahari sangat baik untuk tanaman. Selain manusia, dia juga berguna untuk tanaman. Energi sinar matahari ditangkap oleh dedaunan, oke, sebentar lagi. Jadi kalau kita memanfaatkan sinar matahari, ada banyak manfaat yang kita akan dapat. Pertama tadi sudah dikatakan bahwa kita akan terhindar dari rabun jauh. Jadi kalau pandangan jauh kita kabur, mari kita coba berjemur di panas matahari. Dan dianjurkan itu dari jam 6 kalaupun dia sudah terbit sampai jam 9 anjuran di sini. Kalau kita di daerah tropis, karena setelah itu tidak berguna lagi sinar matahari ini bagi tubuh kita. Akan mempengaruhi sebagian dari anggota tubuh kita, yaitu teristimewa kulit. Akan terdapat kanker di sana katanya. Sinar matahari ditangkap oleh dedaunan tanaman yang akan membantu menghasilkan asam amino, gula dan asam lemak. Kemudian dari sini terbentuklah protein, karbohidrat dan lemak yang kita makan. Itulah kegunaan sinar matahari bagi tumbuhan. Selain itu, sinar matahari adalah mencuci hama lingkungan dengan membunuh kuman-kuman dan bakteri yang bisa mati dalam waktu 2 jam oleh sinar ultraviolet. Makanya Tuhan Yesus memberikan terang kepada Nyonya White supaya apabila kita mau membangun rumah, bagus jendela itu menghadap timur agar supaya sinar matahari boleh leluasa masuk. Supaya kuman-kuman yang ada di dalam kamar, di dalam rumah bisa dibunuh oleh sinar matahari, khususnya ultraviolet. Kita datang kepada temperance. Temperance menurut kamus dari Oxford Advanced English Dictionary halaman 875, temperance itu diartikan penguasaan diri atau berpantang. Kalau di gereja Masih Advent hari ke-7, mereka kenal dengan pertarakan. Selain itu, arti temperance menurut Dr. Neil Needley, medical doctor,
Di dalam bukunya Riset Menakjubkan halaman 499 dikatakan, temperance adalah berpantang atau bertarak dalam hal substansi-substansi yang berbahaya dan penggunaan secukupnya dari substansi yang berguna. Selain kita berpantang, bertarak, kita menggunakan substansi yang berguna dengan secukupnya. Jadi kita tanda petik di garis bawahi adalah secukupnya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota tetapi kita akan memperoleh mahkota yang abadi. Anjuran kitab suci, kalau kita mau bertanding, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Kalau kita mau bertanding dalam kesehatan, kita harus kuasai diri kita. Pemuasan selera yang tidak alami menimbulkan dosa yang menyebabkan kehancuran Sodom dan Gomora. Kita lihat pada waktu Sodom dan Gomora, peristiwa dibinasakannya Sodom dan Gomora. Karena pemanjaan selera dan nafsu adalah dasar dari segala dosa. Ada kaitan yang sangat erat antara kebiasaan jasmani yang buruk dengan pembentukan tabiat. Hal ini ditunjukkan dengan 1. Pikiran dikuasai oleh tubuh. 2. Kehormatan diri diserahkan kepada pemanjaan selera. Dan 3, menyembah diri sendiri yang seharusnya menyembah Allah. Salah-salah kita suka. Selera ndak tamakan kalau nak makan yang itu. Ini kita menyembah diri sendiri. Menyembah selera kita. Gantinya menyembah Allah. Kemudian kesudahan orang-orang seperti itu yang tidak bisa mengekang diri adalah kebinasaan. Karena nafsunya adalah Allahnya. Jadi Allahnya dia buat sebagai DP nafsu. Itu dikutip dari 20th Century New Testament. Kesehatan kita akan sukses melalui ketaatan kepada hukum Allah. Ini disadur dari blog 8 obat alami. Dikatakan bahwa kesehatan kita akan sukses kalau kita taat kepada hukum Allah. Dasar dari semua kesehatan abadi, bukan cuma temporary. Dasar dari semua kesehatan abadi adalah hukum Allah. Prinsip dari hukum Allah ini harus disimpan. Hukum moral dari 10 perintah Allah dan hukum-hukum fisika alam adalah abadi dan itu adalah Tuhan sendiri. Karena kita adalah ciptaannya. Jadi kalau kita mau sehat, kita turut 10 hukum Allah. Yaitu 10 hukum perintah-perintah dari Allah. 10 hukum dari Allah. Oke, jadi pembahasan malam hari ini, kalau kita mau sehat, dia punya penekanan, kita harus mengekang diri. Dan untuk mengkonsumsi segala yang sehat itu, seharusnya kita harus ambil kata cukup. Cukup. Oleh sebab itu, Yesus di dalam Matius 6, dia mengajarkan doa. Salah satu bagian dari doa Tuhan Yesus, berikanlah makanan kami yang secukupnya, tidak lebih. Tetapi dalam hal ini, secukupnya ini yang disuruh oleh Allah. Oleh sebab itu 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, aku ber8 obat alami, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Doa kita kiranya 8 obat alami dari Prince of Peace, yaitu New Start yang kita bahas malam hari ini, Sunshine dan Temperance, sinar matahari dan perterakan dapat dipraktekkan. Tuhan memberkati.
tears became blue ocean. One tending heart and soul, turning in your hand the world in motion. You're all beyond the furthest morning star, close enough to hold me in your arms. And I lift up my heart and I cry, my Adonai, you maker of each moment, Father of my hope and freedom. Oh, my Adonai. One timid, faithful note sounds upon the rock of ages. One trembling heart and soul becomes a servant bold and courageous. You call across the mountains and the sea. I answer from the deepest part of me. Adonai, I lift up my heart and I cry, my Adonai, the maker of each moment, Father of my hope and freedom. Oh, my Adonai. Oh, from age to age, you reign in majesty. And today you're making miracles in me. Adonai, I lift up my heart and I cry, my Adonai, you are maker of each moment, oh, Father of my hope and freedom. You, my Shalom, selamat malam. Kami sangat bersuka cita melihat kehadiran saudara-saudara pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga kami selalu ingin menyapa pemirsa di rumah yang sedang menonton acara kami di www.justin.tv/Lani Manaronsong. Kita masuk pada sesi acara Alkitab Menjawab pada malam hari ini. Ada 2 pertanyaan yang akan kita jawab bersama pada malam hari ini, Pendeta. Mengenai pembahasan tadi malam. Tentang makanan. Ya, tentang makanan atau menu makanan yang telah disediakan oleh Allah. Kita telah mengetahui sebagaimana Pendeta Jeffrey Bakulu telah jelaskan pada malam kemarin bahwa ternyata Allah memiliki menu makanannya sendiri yang telah diberikan kepada manusia. Ada yang haram,
dan ada yang halal. Yang haram tentu saja kita tidak bisa makan, dan yang halal itu merupakan pilihan makanan bagi kita. Jadi bukan menu makanan Allah yang utama. Ada dua pertanyaan di sini pendeta. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus memilih dengan bijak makanan yang akan kita konsumsi? Pada akhirnya juga kita akan sama-sama meninggal dunia. Jadi mengapa kita harus dengan bijak memilih makanan yang harus kita konsumsi? Yang pertama harus seturut dengan kehendak Allah, dan yang kedua walaupun itu masuk di dalam urutan makanan yang halal, namun kita tahu bersama bahwa daging-dagingan itu tidak baik bagi tubuh kita. Namun mengapa kita harus memperhatikan akan pola makanan kita? Toh juga pada akhirnya kita akan mati. Baik Pris, sebelum saya menjawab, saya ingin sedikit mengkoreksi apa yang Pris baru katakan tadi, bahwa Allah telah menyediakan makanan, ada yang haram, ada yang halal. Ya, ingin saya koreksi bahwa Allah tidak pernah menyediakan makanan untuk manusia yang halal dan yang haram. Jadi itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk menjadi makanan. Tetapi kemudian ada waktu di mana manusia harus menggunakan yang halal ini. Jadi Allah tidak menyediakan, kita bisa sebutkan binatang-binatang. Jadi itu pada dasarnya bukanlah makanan. Itu tidak diperuntukkan untuk menjadi makanan. Tetapi untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, khususnya sama Nuh ketika dia ada di Bahtera, kurang lebih 1 tahun 2 bulan, maka itu diizinkan. Saya pikir tidak ada sayur yang sanggup bertahan, atau buah-buahan yang sanggup bertahan untuk waktu 1 tahun 2 bulan, walaupun orang menggunakan freezer. Jadi Allah mengizinkan yang halal itu, jadi yang bersih, yang clean untuk menjadi makanan. Tetapi ada konsekuensinya, gitu. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa orang mesti pilih-pilih makanan? Toh pada akhirnya orang akan mati, kan begitu. Saya ingin kembali mengutip satu ayat yang sudah dibacakan oleh Pendeta Bakuluk tadi malam di dalam Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itu yang akan menjadi makananmu. Jadi ini yang Tuhan sediakan. Jadi ini yang terbaik. Ini yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk tubuh manusia. Jadi Tuhan berfirman, tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan yang berbiji yang akan menjadi makananmu. Jadi ini yang terbaik. Artinya kalau kita memilih, kita ingin yang terbaik selalu. Mau beli mobil, kita mau mobil yang terbaik. Mau beli apa saja, mau yang terbaik. Tapi kenapa ketika kita memilih makanan, yang justru dari makanan itu terbentuklah ini tubuh ini, orang pilih yang salah. Kan ada istilah seperti ini, orang bule bilang, you are what you eat. Jadi orang apa yang orang makan. Jadi kita tidak dibentuk dari apa yang kita dengar. Kita tidak dibentuk dari apa yang kita lihat. Kita dibentuk dari apa yang kita makan. Jadi ketika kita menggunakan pilihan yang salah untuk makanan, maka konsekuensi yang harus kita terima adalah penyakit. Contoh kita makan secara berlebihan, protein, asam urat. Kan begitu, makan berlebihan daging-daging dan sejenisnya. Darah tinggi, kolesterol, pada akhirnya stroke. Jadi ini adalah konsekuensi-konsekuensi yang kita harus terima oleh karena kesalahan kita di dalam menentukan makanan yang akan kita gunakan. Jadi di dalam pilihan kita ada konsekuensi yang harus kita terima. Tentunya kalau kita menggunakan pilihan yang bijak dengan menggunakan makanan yang Tuhan sediakan sejak awal, tentu akan menguntungkan tubuh ini. Tidak ada jaminan ketika kita makan yang sehat kita tidak akan mati. Karena toh pada akhirnya semua manusia berpeluang untuk mati. Tapi tidak semua manusia itu akan mati. Jadi kalau ada orang katakan semua manusia akan mati, itu pernyataan yang salah. Karena yang Alkitabiah adalah ada orang-orang yang masih hidup sampai Tuhan datang. Semua manusia berpeluang untuk mati, itu betul. Jadi semua orang pasti mati. Tapi ada orang sebenarnya boleh hidup 100 tahun, karena orang salah di dalam memilih makanan cuma 50 tahun.
Kan rugi. Seharusnya masih ada 50 tahun. Tapi terus gunakan untuk pilihan itu salah. Jadi pilihan menentukan. Ya, luar biasa sekali pendeta. Jadi sebagaimana kita selalu ingin yang terbaik dalam kehidupan kita, hendaklah juga dalam memilih makanan, kita juga memilih yang terbaik untuk tubuh kita. Baik, pertanyaan yang kedua ini berasal dari saya pribadi pendeta. Mengetahui bahwa pendeta memiliki pengalaman sudah meninggalkan daging, ya. Pasti yang halal kan, tidak mungkin yang haram ya. Jadi pendeta sudah meninggalkan daging. Saya percaya banyak di antara kita yang hadir malam hari ini dan juga mungkin pemirsa di rumah yang sudah lama memiliki kerinduan yang sama juga untuk meninggalkan daging. Tapi mungkin banyak kesulitan-kesulitan atau tantangan yang mereka hadapi. Apa kira-kira tips yang bisa pendeta bagikan bagi kita semua yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah? Teristimewa bagi mereka yang rindu sekali sudah sejak lama ingin meninggalkan makanan pilihan ini atau makanan emergensi ini. Baik Pris, kalau sekedar untuk membagi pengalaman, saya pikir masih ada yang lebih lama yang tidak makan daging. Saya ini baru tahun kedua. Jadi ini baru tahun kedua bagi saya untuk komit kepada Tuhan tidak makan daging. Jadi kalau Aprisia kurang lebih 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun tidak makan daging. Nah, bedanya kalau Pris tidak pernah rasa bagaimana enaknya daging. Ya, memang dari lahir. Ya kan dari lahir. Nggak pernah, tapi saya pernah rasa bagaimana enaknya daging. Ya, itu dia. Jadi itu kesulitan untuk meninggalkan hal ini itu memang kalau mau bilang sangat susah. Sangat susah. Tapi kenapa saya mengambil keputusan untuk tidak makan daging? Ini saya. Jadi ini hanya membagi pengalaman. Ini saya. Jadi saya berkomitmen dengan Tuhan. Jadi ada hal yang menjadikan sehingga saya mengambil komitmen ini. Saya katakan kepada Tuhan bahwa saya tidak akan makan daging lagi. Jadi sejak tahun 2009. Jadi akhir tahun 2009 saya sudah katakan saya tidak akan makan daging lagi. Dan benar sampai sekarang dipertahankan. Jadi itu komitmen. Saya tidak tahu bagaimana cara saudara. Tapi ada hal yang perlu kita ingat. Kenapa Tuhan melarang makan daging? Dalam firman Tuhan disebutkan karena di dalam darah daging, di dalam darah binatang itulah terdapat kehidupan. Jadi di dalam darah binatang itulah terdapat kehidupan. Tuhan melarang makan daging oleh karena darah. Ingat, darah ini adalah pembawa penyakit. Darah adalah pembawa penyakit. Anda tidak terjangkit penyakit AIDS ketika Anda bersentuhan ataupun Anda berciuman karena Anda suami istri. Berciuman dengan pasangan Anda yang sudah terjangkit AIDS, Anda tidak akan terjangkit kalau cium air liur. Kalau cium air liur tidak akan terjangkit. Tetapi ketika Anda menggunakan suntik yang sama, jarum suntik yang sama, maka pasti Anda akan terjangkit. Kenapa? Karena darah itu melalui darah. Kemudian DBD atau demam berdarah. Ya kan, demam berdarah. Orang nak mau terjangkit cuma baku dekat. Jadi harus dari nyamuk. Jadi nyamuk dia gigit dulu Pak Pris, kemudian dia gigit saya, baru terjangkit DBD. Jadi ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa karena itu binatang, maksudnya karena itu binatang, darah ada dalam binatang itu, penyakit bisa pindah ke, jadi itu binatang sama dengan orang, ada sakitnya. Jadi binatang itu sama dengan manusia, ada sakit, ada penyakitnya. Dan bisa Anda bayangkan kalau binatang ini yang berpenyakit, kemudian orang makan. Ya kan? Jadi penyakit yang ada di dalam binatang itu pada akhirnya dipindahkan ke dalam tubuhnya orang, akhirnya orang yang menderita. Orang cuma mau puaskan itu keinginan kurang lebih 5 sampai 7 senti yang ada di sini, tapi akhirnya orang menderita. Kan begitu. Ini cuma mau puaskan itu 5 sampai 7 senti. Coba itu makanan kalau selewat leher, rasa apalah itu? Kan sudah ada rasa. Cuma memang rasanya paling enak kalau di mulut sampai di lewat sini itu enak, tapi setelah itu kan ada rasa. Itu hanya berbagi pengalaman. Artinya kalau orang mau suka hidup sehat, panjang umur, orang ikuti apa yang Alkitab katakan. Jadi bukan apa yang saya katakan, atau bukan apa yang Pris katakan, bukan apa yang Ibu Bakul katakan, atau Pendeta Bakulu, tetapi ikut apa yang Alkitab katakan. Memang benar, ada orang yang golojo, tapi 80 tahun baru mati. Kan? Ada orang golojo, semua dia makan, semua yang bagra dia makan, enter kakarlak dia makan. Umur 80 tahun, kan begitu.
pemikirannya seperti ini. Dia itu bisa hidup sampai 100 tahun, 120 tahun, tapi karena golojo 80 tahun habis. Itu 80 tahun itu langsung habis. Ada kira-kira 15 tahun menderita dulu karena stroke, karena asam urat, akhirnya apa? Mati. Jadi coba orang ini bisa dihindari ketika orang memilih makanan yang diperuntukkan oleh Tuhan untuk orang. Iya, luar biasa sekali pendeta. Jadi kabar baik bagi kita semua yang berada di sini maupun pemirsa di rumah. Kita semua bisa meninggalkan makanan emergency ini. Apabila kita memiliki komitmen kepada Tuhan untuk meninggalkan makanan-makanan ini dan kembali kepada menu Allah. Begitu pendeta? Luar biasa sekali malam hari ini. Demikian acara Alkitab Menjawab. Dan saudara-saudara, ini adalah malam terakhir di mana pertanyaan saudara dimasukkan. Dan besok malam pertanyaan-pertanyaan saudara juga akan kami layani sehubungan dengan pembahasan malam ini. Jangan lewatkan pembahasan malam ini dan juga besok. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentunya sudah menerima banyak berkat-berkat rohani dari malam ke malam melalui seri kebaktian kebangunan rohani Prince of Peace yang dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeffrey Bakulo. Kita juga sudah menerima banyak berkat-berkat jasmani melalui usaha pekerjaan saudara dan saya, yang dinyatakan melalui kehadiran saudara dan saya pada malam ini. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan mengembalikan berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya melalui pemberian persembahan kita pada malam ini. Saudaraku, saya ingin membaca dari Alkitab dari buku Korintus, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. 2 Korintus 9 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudaraku, setiap perbuatan berkorban demi kesejahteraan orang lain akan menguatkan roh suka memberi. Setiap perbuatan berkorban demi kesejahteraan orang lain
akan mengikat saudara dan saya menjadi lebih dekat kepada penebus kita. Saudara, kutipan Nyonya White mengatakan bahwa semua pemberian yang baik dari Allah kepada saudara dan saya akan menjadi kutuk kecuali kita manusia menggunakannya untuk menjadi berkat bagi sesama kita dan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Mari kita memberi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu. Memanjatkan puji dan syukur karena berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan bagi masing-masing kami. Baik itu berkat-berkat rohani yang sudah kami terima dari malam ke malam. Bahkan juga berkat-berkat jasmani di dalam usaha pekerjaan masing-masing kami. Tuhan, malam ini kami datang mengembalikan dengan penuh ucapan syukur segala berkat yang Tuhan sudah percayakan bagi masing-masing kami melalui pemberian kami, persembahan kami pada malam ini. Kiranya persembahan ini boleh menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Sambil kami juga dipersiapkan untuk menyambut, menanti kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu nyata bagi kami masing-masing yang hadir pada malam ini. Bahkan seluruh rangkaian acara kami selanjutnya Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat memberi. Thank you very much. You are the Savior with a spiritual touch. Praise your holy name. Since you've touched my life, I've never been the same. Thank you very much. You are the Savior with a spiritual touch. Praise your holy name. Since you've touched my life, I've never been the same. Well, in my blindness, you are my light. Pain and confusion, guide me alright. Let's sing with Jesus. You are the cross. Well, in my darkness, you're such a beautiful touch. Thank you very much. You are the Savior with a spiritual touch. Praise your holy name. Since you've touched my life, I've never been the same. Thank you very much. You are the Savior with a spiritual touch. Praise your holy name. Since you've touched my life, I've never been the same. Since you've touched my life, I've never been the same. Since you've touched my life, I've never been the same.
Baik saudara, kita ikuti akan beberapa informasi yang kita patut dengarkan pada malam hari ini. Yang pertama, panitia menyediakan sarana transportasi bagi saudara-saudara anggota jemaat dan para tamu atau simpatisan yang rindu untuk mendapatkan jamahan damai sorga setiap malam dalam acara kebaktian kebangunan rohani Prince of Peace di Manado Grand Palace Swimming Pool Hall 7-13 Oktober 2012, dan saudara dapat menghubungi nomor telepon yang berada di belakang buletin yang sudah dibagikan pada saudara-saudara sekalian. Yang berikutnya, yang akan melayani pada acara KKR besok malam Jumat 12 Oktober 2012 adalah doa buka Sister Helda Mamesa Langelo, persembahan Pendeta Ronald Mailangkai, persahabatan Saudari Kristi Nelwan. Dan untuk saudara-saudara yang akan mengambil bagian dimohonkan hadir 15 menit sebelum jam 9 untuk persiapan dan doa penyerahan dengan menggunakan setelan jas rapi, dan bagi wanita menggunakan rok dengan ukuran selutut atau di bawah lutut. Yang ketiga, acara KKR bagi anak-anak yang berumur 1-9 tahun dilaksanakan di ruangan bawah Swimming Pool Hall MGP. Yang keempat, acara puncak hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 akan diadakan di Imperial Hall MGP dan akan dimulaikan tepat pukul 8:40. Informasi berikutnya khusus untuk anggota Jemaat PAL 2, untuk acara puncak pada hari Sabat nanti diharapkan untuk membawa atau menyiapkan konsumsi dan melebihkan untuk 2 tamu. Dan jangan lupa untuk membawa alat makan sendiri. Yang terakhir, seluruh panitia KKR setelah acara KKR selesai berkumpul untuk rapat evaluasi selama 15 menit. Kita semua diundang berdiri, dan untuk menyambut khotbah kita menyanyikan lagu tema kita, Damai Anugerah Tuhan. Bapa di surga, terpuji namamu malam ini. Di malam kelima kami hendak meneruskan pembahasan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang Kau janjikan tetap hadir di ruangan ini, sehingga sabda-Mu yang ajaib akan dapat memberikan pengertian dan kekuatan rohani
untuk kehidupan kami di atas dunia ini. Diberkati kami semua yang akan mendengarkannya dalam nama Yesus. Amin. Terimalah salam dari Prince of Peace. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah 5 malam. Malam ini, malam kelima kita akan membahas lanjutan dari firman Tuhan. Terima kasih kehadiran saudara-saudara untuk menyokong ibadah kebaktian kebangunan rohani Prince of Peace setiap malam. Khususnya tamu-tamu yang telah hadir. Ada sepupu-sepupu saya dari Perkamil. Terima kasih untuk kehadiran. Selamat malam, selamat datang. Dan juga tamu-tamu yang telah hadir pada malam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam semua aktivitas pelayanan yang engkau buat. Mari kita review sedikit pembahasan kita tadi malam tentang nutrisi Allah. Nutrisi yang Tuhan anjurkan untuk kita konsumsi dalam tubuh kita ini, supaya kita sehat walafiat untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan menu yang terbaik untuk kita makan. Minuman yang sehat, segar untuk kita minum. Itu sebabnya kategori A, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 1 ayat 27, tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon pepohonan yang buahnya berbiji, itu menjadi makanan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ditambah lagi dengan sayur, lebih memberikan kekuatan lagi. Karena dosa yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Kurun waktu berjalan, manusia tetap tidak mau menuruti firman Tuhan. Dosa yang dilanggar pertama menjadi bagian turun-temurun bagi mereka. Tuhan inginkan supaya manusia itu sehat, penuhi bumi ini, berkembang biak, supaya mereka dapat merasakan kasih Tuhan dan mereka boleh menikmati sukacita senantiasa dalam kehidupan ini. Tapi bukannya mereka bersyukur, tapi mereka menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang tidak tepat bagi Tuhan. Kebejatan moral berlangsung dan Tuhan murka terhadap mereka. Akhirnya mereka dibinasakan oleh air bah. Ditambah lagi kategori berikut, binatang-binatang diizinkan untuk makan. Yang penting tidak ada darahnya. Itu bagian alternatif. Alternatif berarti ketika sesuatu dalam kurun waktu tertentu tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang berbiji dan lain-lain, diizinkan, diberikan dispensasi. Tapi yang Allah kehendaki manusia supaya mereka kembali terus kepada format yang sedia kala, sehingga mereka boleh diberkati Tuhan dalam lingkup kehidupan mereka. Itu sebabnya mengapa kita perlu kembali ke konsumsi nutrisi awal, karena bila mana Tuhan datang, kita setia dalam mengikuti Tuhan, kita benar di hadapan Allah, dan tetap berpegang teguh pada perintahnya, kita akan diselamatkan dalam kerajaannya, kita diberikan kebahagiaan kembali, yang belum pernah dicicipi oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, yaitu pohon kehidupan, yang saudara akan nikmati di sana. Wahyu 2 ayat 7, siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 2, janji berkat Tuhan, pohon-pohon kehidupan berbuah 12 kali tiap-tiap bulan 1 kali. Ini makanan continually yang menjadi bagian saudara dan saya. Itu sebabnya sebelum kita masuk dalam kerajaan kasih karunia Allah, kita harus beradaptasi dengan makanan yang Tuhan perintahkan, supaya kita tidak kaku lagi di sana. Karena ini makanan kita yang utama. Ini janji Tuhan dalam firman-Nya. Itu yang sudah kita bahas tadi malam. Malam ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu topik yang akan kita bahas. Malam kelima,
akronim C. Commencement absolutely. Apa itu? Kita dengarkan lagu dari Amanda dan mamanya Janet Mame Sangantung untuk mempersembahkan lagu pujian bagi Tuhan. Sebelum kita terus. Selamat malam saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa mujizat Allah bukanlah seperti magic yang begitu kita ucapkan mantranya itu langsung terjadi. Keajaiban Tuhan terjadi karena ada kepercayaan dan ada ketekunan dalam berdoa. Kiranya lagu yang akan kami bawakan ini boleh mengangkat hati kita untuk tetap mempercayai Tuhan dan biarlah mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. When you believe. When I like to pray with love for anyone good in a one just long before understood. Now beyond that affair, all glory now that's left you feel. Will the one just long before we glory good. There can't be miracle when you live. The heart beats well, it's hard. Who knows what miracle you can achieve when you believe somehow you will. When you believe. In this time of fear, when pressed over, moving vain, hope seems like the summer bird to swiftly run away. Yet now I'm standing here, my heart so full, I cannot stand, seeking faith and speaking what I never thought I'd say. Ooh, there can be miracles when you believe. The hope is brave, it's hard to give. Who knows what miracle you can achieve when you believe, somehow you will. You will when you believe. You always have fun where you are, And it's easy to give in to your fears. But when you find out by a man can see the way gets through the rain. Small but still, a silent voice, somehow it's very clear. there can be miracle when you believe. When you believe, The hope is there. it's hard to keep. Who knows what Miracle you can achieve when you believe.
Amin. Tuhan memberkati Amanda dan mamanya Janet. Commencement absolutely. Arti commencement absolutely. Commencement artinya firman. Perintah-perintah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Aturan dari pihak atas yang harus dilakukan oleh pihak bawah. Itulah yang disebut dengan commencement atau aba-aba, komando. Saya yang buat, bikin ini, silakan bikin. Saya yang menginstruksikan untuk dibuat dan dilaksanakan. Itu commencement namanya. Sedangkan absolutely adalah sesuatu yang benar, pasti sama persis. Jangan dirubah. Apa yang disuruh itu yang dikerjakan atau yang dibuat. Commencement absolutely artinya firman atau perintah yang dibuat oleh pihak atas yang harus dilakukan dengan benar oleh bawahannya. Ketika firman diucapkan, didengar dan ditulis, dijadikan undang-undang, hukum atau titah untuk dilaksanakan. Itulah commencement absolutely. Artinya perintah yang dibuat Allah untuk manusia diberikan untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan perintah itu mutlak harus dibuat untuk apa? Untuk kehidupan pelayanan yang manusia akan buat di hadapan Allah. Di dunia ini diperkirakan ada 35 juta undang-undang yang mengendalikan tabiat dan perilaku manusia. Tapi yang maha kuasa, Allahu Akbar, Allah yang maha besar itu hanya memberikan 10 perintah kepada manusia. Apa tujuan perintah atau hukum itu dibuat? Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna, perfect, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Orang akan jadi pintar kalau dia ikut firman Tuhan. Ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata kita bercahaya. Luar biasa Tuhan, apa yang dia buat bagi kita. Mazmur 56 ayat 1, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum itu, tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Tuhan berjanji untuk memberikan keadilan, keselamatan bagi mereka yang menuruti perintah dan titah Tuhan itu. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12, aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka, dalam hati mereka juga. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sungguh luar biasa Tuhan itu. Dia klaim, ketika aku memberikan hukum ini, perintah ini, engkau akan menjadi umatku dan engkau akan kutuntun terus. Keluaran 13 ayat 9, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Semua hal-hal yang menyangkut kedaulatan Tuhan diturunkan kepada manusia. Ketika manusia mengikuti petunjuk Tuhan, maka kita akan berbahagia karena jaminan untuk kehidupan kita, prosesnya Tuhan telah buat, dan ketika kita jalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita akan berbahagia dan selamat. Itu tujuan Tuhan memberikan hukum kepada manusia. Siapa yang tulis ini hukum ini? Kong sembarangan-sembarangan orang bilang, oh so enggak pakai dia sekarang ini. Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai itu. Dan dia memberikan kepada Musa kedua loh hukum Allah. Kedua loh hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Aku yang tulis, kata Tuhan. Musa, lihat ini, ambil ini. Berikan kepada Israel supaya mereka boleh mengikuti apa yang menjadi titah yang sudah ditulis oleh Tuhan.
Tuhan yang tulis, saudara-saudara. Jangan main-main. Nggak ada orang yang boleh hapus ini. Tuhan yang suruh untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Termasuk bangsa Israel dulu sampai kita sekarang ini. Apa isi hukum itu? Saya suka, karena ayah saya seorang muslim yang setia. Itu keselamatan nanti Tuhan yang atur. Ketika dia menjadi seorang Kristen Advent, dia sakit dan dia kembali kepada pelayanannya yang semula. Sesudah dia kembali, dia meninggal. Jadi dipanggillah para imam untuk memandikan dia dan menguburkan dia secara Islami. Ada korelasi yang baik yang ditulis oleh Quran dengan kitab suci. Itu sebabnya karena saya juga bagian dari agama yang terhormat ini di Indonesia, maka saya suka jadikan itu akselerasi. Karena itu tidak bertentangan dengan apa yang dibaca dalam Keluaran 20 ayat 8. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. 10 hukum Taurat adalah bukti goresan nyata tangan Tuhan di atas 2 buah keping batu yang diberikannya kepada Musa di Gunung Sinai. Sama dengan orang pelajari. Prinsip-prinsip 10 perintah yang ada di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 adalah sebagai berikut. Coba sudah lihat. Ada hubungannya itu dengan Quran. Kitab Quran dan kitab suci. Saya suka ambil itu untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah dengan segala apapun. Jangan padamu ada Allah lain di hadapan hadiratku. Betul itu. Jangan sebaku sama tuh Allah dengan Allah-Allah yang lain. Tidak boleh itu. Dalam Muslim mendalil dalam As-Hasri 2:3. Ya, ini dia cocokkan. Jadi cocok sama. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Sama. Muslim mendalil dalam Al-Baqarah 22. Ada samaan itu. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Muslim mendalil dari kitab An-Nisah. Itu hukum yang ketiga. Nah, ini hukum keempat, saya suka ini. Memang orang tahu, karena kita adopsi itu satu itu dari Sabat, maka disebutkan di sana, memulaikan hari Sabtu. Wah, luar biasa dia taruh itu. Dalam surat Al-Jumu'ah, halaman 9. Dia taruh, memuliakan hari Sabtu. Hari Sabtu bagi umat muslim, hari yang mulia. Seperti yang Tuhan suruh untuk kita perbuat di atas dunia ini. Dan yang kelima, muliakan ayah dan ibu. Ya toh? Jangan mama lawang, mama anem papa. Sama itu. Al-Isra 23. Jangan membunuh. Dia dalilkan juga Al-Isra 287. Jangan berzinah. Muslim mendalil dalam surat An-Nur 3. Apalagi yang dia tulis? Jangan mencuri. Al-Maidah 38. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. At-Tubah 42. Yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunya sesamamu. Dalam surat Al-Baqarah 180. Al-Baqarah 180. Ini sama persis. Tapi ada yang ditulis saudara-saudara. Yang saya lihat. Mengapa banyak sekarang yang praktekkan itu. Saudara-saudara kita. Karena ini menjadi dasar mereka untuk melakukan. Yang sudah disalin. Sudah ditafsirkan. Dan yang asli kepada kehendak sendiri. Ya. Di samping itu juga, sebelum kita akan bahas apa yang ditafsirkan ini, ketika Tuhan memberikan hukum ini kepada Musa, ada juga perintah-perintah lain yang disuruh tulis untuk kesejahteraan umat Israel pada waktu itu. Ada 4 tambahan hukum yang dibuat oleh Musa supaya memberikan pengertian bagi bangsa Israel supaya mereka boleh melakukan hal-hal yang ada pada saat itu seperti hukum alam, hukum sipil, hukum upacara, hukum makanan, atau hukum kesehatan. Itu diberikan.
petunjuknya di samping 2 loh batu taruh hukum-hukum ini. Kalau kita mau bahas tentang hukum 3 hari boleh kalau satu persatu. Tapi saya hanya memberikan pengertian bahwa hukum Tuhan itu ditaruh dalam tabut dan hukum-hukum pendamping lainnya untuk kesejahteraan umat Israel ditaruh di samping 2 loh batu yang Tuhan tulis, yaitu hukum moral. Ada juga versi ortodoks yang saya lanjutkan apa yang saya bicara tadi. Dia katakan begini, jangan ada padamu nabi lain di hadapanku selain Nabi Muhammad. Sembahlah sesuatu yang menyerupai tembok hitam dan batu berbentuk vagina. Ini sudah seorang kalau lihat, oh saya pernah dengar dulu ayah saya, dia bilang mana kamu hukum? Dia baca, oh orang lain. Ya, nyanda ini cuma ditafsirkan dan ditafsirkan kembali sehingga membuat orang, oh begini orang mesti baking. Tapi jauh sekali ini, saya tuliskan ini supaya memberikan pengertian bahwa penafsiran hukum ini ditulis dari berbagai-bagai sumber sehingga sudah tidak kena sepada yang semula. Sebutkan nama Allah sesuka hati Anda, baik di saat makan, tidur, buang hajat, dan lain-lain dia sebutkan di sini. Itu sebabnya ayah saya kalau mau makan, dia ucapkan dulu tuh doa makan. Mau pilih mana saja dia berucap doa. Karena dia adopsi dari hukum ketiga bagi mereka. Jangan diingat dan dilupakan hari di mana Muhammad melakukan perbuatan jahat yang lawanlah ayah dan ibumu jika mereka adalah kafir. Kenapa orang kafir harus dimusnahkan? Karena hukumnya ada. Itu yang mereka tulis. Kalau membunuh, kalau orang kafir tidak masalah. Itu malah mendapat berkat dan rezeki. Silakan membunuh asalkan teriak Tuhan. Oh, mau bela diri. Tidak demikian orang. Ini diputar balikkan sehingga banyak orang yang mengikuti versi ortodoks ini melakukan kejahatan karena hanya mendengar, bukan meneliti yang sebenarnya. Yang ketujuh, silakan berzina asal teriak lagi. Jangan mencuri, melainkan merampoklah atas nama Allah kalau tak ada doi. Kalau saudara susah, ambejo. Oh, tidak begitu. Ucaplah saksi dusta demi, tutupilah semua perbuatan bejatnya demi nama baik. Silakan saja jika kamu menginginkan istri sesama dan menghasratkan rumah ladang, hamba laki-laki dan perempuan, boleh semua. Ini diputar balikan supaya manusia punya legitimasi untuk melakukan kesalahan berdasarkan hukum yang dibuat sendiri. Itu yang dibuat. Kita memahami bagaimana ini. Itu bukan perintah Allah yang sebenarnya. Dan versi saudara-saudara kita dari Katolik, dia menyebutkan sama. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja. Cintailah aku melebihi segala sesuatu, betul. Hukum yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Hukum keempat, kuduskan hari Sabat dijadikan hukum ketiga. Supaya tidak mengena dengan apa yang disebutkan dalam 10 perintah Tuhan. Hukum ketiga, kuduskan hari Tuhan. Tidak disebutkan Sabat di sana. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu, jangan membunuh, jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan bersaksi, dusta pada sesama manusia, dan lain-lain. Ini versi-versi ini dibuat sendiri untuk melegitimasi orientasi pribadi supaya dalam hal ini orang yang membuat ini boleh melakukan sesuka hati. Tidak seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terjadi, kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang terjadi kalau tidak ada hukum? Pemberontakan akan nyata di atas dunia ini. Ketika diciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, Tuhan berikan perintah kepada mereka supaya tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi mereka makan. Tuhan usir mereka dari taman yang indah itu. Mereka sengsara dan itulah mulai masuk dosa. Dan dosa itu tak berkelanjutan sampai kepada anak mereka Kain dan Habel. Saling membunuh. Akhirnya terjadilah pembunuhan pertama di atas dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya coba search internet, negara yang paling kacau di dunia adalah negara Rusia. Ada 143 juta jiwa penduduk di sana. Itu gangster-gangster lebih banyak dari polisi. Jadi setiap hari 84 orang yang mati. Penculikan, pemerkosaan, seks dan lain-lain. Itu yang terjadi di Rusia. Bukan main, saudara-saudara. Kacau balau. Dan yang kedua terjadi di Afghanistan. Ada 2 juta ranjau darat dipasang di sana oleh
Rusia. Sehingga pada waktu orang berjalan meledak, mati. Banyak yang mati. Kacau negara ini. Dan yang ketiga, di Sudan. Dalam waktu 50 tahun, 2 juta orang yang mati. Karena hukum tidak diakselerasikan dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga terjadilah kekacauan itu. Roma 4 ayat 15, di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Artinya saudara-saudara, ketika hukum Tuhan diberikan, kita harus berawas-awas. Karena kita dihadapkan pada hukum itu. Sehingga kehidupan saudara dan saya terjaga, terpelihara. Supaya kita boleh kontrol diri, supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip Allah. Apa format Yesus tentang hukum itu? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini adalah ungkapan yang tertinggi yang Yesus katakan untuk melegitimasi format hukum supaya manusia tidak menyelewengkan akan perintah Allah ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus sangat concern, sangat peduli terhadap hukum ini. Karena dia yang membuat ini, maka dia harus pelihara itu. Supaya olehnya kita boleh melihat apa sebenarnya yang Yesus maksudkan dalam kehidupan kita. Untuk kita menuruti perintahnya. Karena perintahnya itu adalah kesukaan bagi kita semua. Dan memberikan damai sejahtera serta kebahagiaan bagi kita yang hidup di kolong langit ini. Dia berucap lagi, Yesus Kristus. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Apa yang dibatalkan kalau begitu? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pernyataan Yesus ini memberikan gambaran bagi kita untuk kita mencintai hukum Taurat itu. Karena itu adalah bagian yang terindah dan terpenting dalam kehidupan kita untuk mengontrol diri kita supaya kita sepadan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita bersalah, kita ke cermin itu menghadap hukum. Berdusta, berdusta, so tidak bikin lagi, berpindah daripada hal yang baik. Jadi kita melihat dari kaca supaya kita boleh dapat mengoreksi diri kita mana yang salah yang sudah kita perbuat. Kita dengarkan lagu pujian dari Gaby dan Stella. Ketika Tuhan menangis, ketika kita menangis, Tuhan juga menangis. Ketika kita kehilangan dan kita kehilangan seorang yang kita cintai, Tuhan juga merasakan hal yang sama. Tuhan ada dalam situasi dan kondisi apapun. When I cry. That your heart is breaking too when I cry.
'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. Crying out to you, Lord, there's never been time in my life. There's so much at stake. There's so much to lose, but I trust it's to you that you'll bring me through, and it helps me to know that I'm not alone. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I've lost someone, it takes a piece of you too. And when I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. You're the one who called the raging sea. You're the one who made the blind to see. You look through all of heaven and eternity, and through it all you saw me. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I've lost someone, it takes a piece of you too. And when I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart, 'cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. 'Cause nothing breaks your heart, nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. Like when I cry. Terima kasih Gaby dan Sheila untuk lagu pujiannya. Saya pakai ini Jo, dulu ya. Dapat dengar? Mantap. Tambah waktu kalau begitu. Bagaimana hukum itu berfungsi? Nah ini baru dapat dengar di belakang. Om Zem sudah tertawa. Bagaimana hukum itu berfungsi? Hukum Allah adalah pelindung, di mana kita boleh terhindar dari berbagai-bagai ancaman dosa yang ada di sekitar kita, sehingga kita boleh mendapatkan keamanan, kenyamanan dari hukum itu. Saudara lihat, cermin, melanggar, bersinah, cepat berbalik. Kalau masih ada kesempatan, tapi tidak dianjurkan oleh hukum. Semua manusia telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Berarti kita ditindih oleh hukum itu. Sehingga Paulus katakan percuma. Kalau aku tetap dalam hukum ini, maka Kristus tidak ada, tidak nyata dengan aku. Itu sebabnya hukum ini menjadi patokan pegangan bagi kita, supaya kita terlindungi dari ancaman dosa itu. Seorang wanita datang, dibawa oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus. Yesus, kedapatan dia berbuat zina. Hukum dia sesuai dengan aturan Yahudi bahwa dia harus dilemparkan dengan batu sampai mati. Yesus bilang, tole alo, sini dulu satu-satu. Yesus tulis, bakulu, lain-lain. Orang lihat, bahaya, dia tahu sekali sih. Torang juga ini hadapkan hukum itu, tapi torang ini pelanggar hukum itu.
Kadang-kala orang berdalih untuk membenarkan diri, menghadapkan orang lain bahwa orang lain itu bersalah. Tapi dalam kehidupan kita juga kita bersalah sekali. Justru di mana kita merasa sombong oleh karena kita penggagas penurut hukum itu. Disitulah sudah kemuliaan Allah hilang dari kita. Karena kita mau memaksakan diri untuk selamat di dalam tuntunan hukum itu. Paulus katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau orang bangga sama orang Farisi, orang tolak Yesus, setan pintar, saudara. Di zaman Yesus, dia tinggikan hukum. Dia salibkan Yesus. Sekarang dia putar balik. Dia tinggikan Yesus, dia salibkan itu hukum. Manusia tidak diselamatkan oleh hukum Taurat, tapi oleh kasih karunia. Memang benar itu. Tapi bagaimana kita mau datang kepada kehendak Tuhan, kasih karunia itu, kalau kita tidak tahu jalan untuk menuju situ, kalau kita tidak ada benteng untuk mengalahkan dosa. Sebab kalau kita berdosa terus, kita akan tenggelam dalam dosa itu, maka kita akan mati dalam dosa itu. Amin. Tapi kalau kita ada kasih Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan selamat oleh pertolongannya. Karena dia memberikan keredaannya untuk kita, supaya oleh pengorbanannya di kayu salib, kita akan diangkat untuk diselamatkan dalam kerajaannya. Yesus selalu menuntun kepada penurutan, supaya kita boleh dituntun, dibimbing, sehingga kita boleh sempurna di hadapan Tuhan. Tanpa kesempurnaan kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Memang betul itu. Itu sebabnya ketika kita mengoreksi diri kita di kaca bahwa ini kesalahan-kesalahan kita dan kita koreksi oleh pertolongan Tuhan dan rahmat yang ajaib, kasihnya yang membungkus kita, maka selesai sudah kita. Di dalam semua tuntutan-tuntunan itu sehingga melayakkan kita untuk mendapatkan jawaban dari kasih karunia yang agung yang Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, aku akan tinggal di dalam kasihku. Sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalamnya. Wah, lengket banget Yesus dengan Bapa. Yesus mau juga kita dengan Yesus lengket. Aku ada di dalammu dan engkau ada di dalam aku. Itu cocok. Dia tidak mau kita di luar dia. Dia mau supaya kita ada di dalam kasih-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, not heavy. Bukan pikulan, ringan itu bila mana kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, yang adalah sumber kasih karunia itu sangat berat ini hukum. Mau pergi di hari Sabat saja pagi setengah mati, aduh nanti siang juga pergi semua khotbah. Karena berat. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, jam 6 sudah bangun, smokol, jam 7 mandi, jam 8 orang sudah di gereja. Karena ringan, enak. Kita jalan karena tidak rasa berat. Tuhan, susah sekali ini. Kalau nak bersinah, yang nak sedap nih hidup, berat sekali itu hukum. Tapi kalau orangnya tidak suka bersinah, dia senang sekali. Itu sebabnya saudara-saudara, hukum itu tidak berat. Ringan. Kalau orang mau, ini kan pilihan saudara dan saya. Bukankah Yesus mengajarkan bahwa kita perlukan adalah kasih benar. Kasihlah yang membungkus dunia ini. Kasihlah yang selalu memberikan gambaran positif bagi kehidupan kita. Karena kasihlah Yesus mati di bukit Golgota untuk saudara dan saya. Matius 22 ayat 37-38. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Kita bahagi 2. 1-4 kita mengasihi Tuhan. 5-10 kita mengasihi sesama kita. Itu format cuma 2. Kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah prioritas utama. Kasih kepada sesama yaitu bagian dari kasih yang pertama. Kalau orang kasih kepada Tuhan 1-4, maka tulah yang tak tambah, gampang. Tapi kalau orang cuma andalkan kasih kepada manusia, bila dia bikin salah pada orang lupa itu. Pasti akan mau jadi. Kasih dulu kepada Tuhan, baru kita kasih kepada sesama.
Jangan putar balikan hal ini. Sehingga saudara susah sekali mau ikut. Itu perintah Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama, tidak ada beda. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jelas. Kasih selalu menuntun kepada penurutan, bukan kepada pelanggaran. Mengapa begitu banyak pelanggaran di dunia ini? Karena mereka tidak taat kepada hukum. Saudara lihat ini, gambar yang satu ini. Ini adalah orok bayi. Di Thailand itu terjadi hal ini. Apa yang dia sedang buat? Dia sedang masak untuk menjadi santapannya. Mau makan orang, so itu tuh. Kanibal, DP nama. Iya, kanibal. Benar. Dia cuci. Kong dia baking bersih sama nendeho. Thailand terjadi ini. Dia masak. Sudah lihat apa ya di sini? Dia bawa masak, dia mulai santap satu-satu. Saya ada gambar lebih ekstrim dari ini. Cuma saya nak melihatkan kepada saudara. Ini contoh. Orang ditaruh di atas tanduk dan mereka kuliti dia. Bikin sama yang sapi. Sampai habis kondor mau masak, kondor santap. Kanibal akan berlaku di dunia ini bila tidak ada hukum Allah itu. Itu sebabnya mengapa kita mencintai hukum? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Kalau kamu bikin begitu, baku habis lagi Tuhan bilang. Telah ciptakan manusia sempurna adanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hukum itu penting. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Supaya kita selamat di dalam Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. 10 penyuruhan itu, dasar kita itu, kita banggakan Yesus Kristus. Angkat tinggi Yesus Kristus. Maka kita akan senang mengikuti petunjuk dan perintahnya. Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah mendatangkan keselamatan telah nyata kepada semua orang. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Benar itu kata Paulus. Jadi bagaimana haruskah kita berbuat dosa sebab kita tidak di bawah hukum, tetapi di bawah anugerah? Tentu tidak. Jadi anugerah dan hukum Taurat ini beriringan bersama-sama. Anugerah itu adalah pemberian Allah. Legitimate Allah untuk kehidupan saudara dan saya. Supaya kita berbahagia di dunia ini. Untuk menjalankan kebahagiaan itu kita ada formatnya. Formatnya adalah hukum. Ketika kita ikuti hukum kita senang. Waktu kita senang merasa damai berarti kita di dalam Yesus Kristus. Coba kita salibkan hukum itu. Kita palangkan hukum itu. Kita tiadakan hukum itu. Bagaimana format kasih karunia kita mau lihat. Bagaimana anugerah kita mau rasakan. Kalau itu tidak ada dalam kehidupan dan bagian yang hakiki dalam kehidupan saudara. Itu mustahil akan terjadi. Itu sebabnya kita tidak akan meninggalkan hukum. Ada anugerah, kita merasa lebih dikuatkan karena Tuhan memberikan itu bagi kita. Karena saya melanggar hukum Allah, itu berarti kematian. Tidak ada yang boleh kita lihat. Kita mau buat apa saja boleh. Orang yang tahu ini dosa atau tidak ada pagar. Kita loncat saja. Sehingga kita sudah mati, kita tidak tahu di mana orang. Tapi kalau ada hukum, kita dapat melihat, oh ini tidak bisa. Ini boleh. Dan itu yang menjadi format kita. Roma 3 ayat 19-20, tapi kita tahu bahwa segala sesuatu tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat semua mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Rasul Paulus sangat banggakan hukum ini. Justru dia menjadi seorang yang sangat dikenal oleh karena dia mengayomi hukum ini. Dia melaksanakan perintah hukum ini sangat lengket. Itu sebabnya dia disuruh oleh atasannya untuk membunuh murid-murid Tuhan. Ketika dalam perjalanan Damsyik, dia dicegat oleh Tuhan, matanya dibutakan 4 hari. Sesudah itu dia dicelekkan kembali dan dia merasakan
bahwa tuntunan Tuhan menjadi bagiannya, serta dia menjadi bagian dari Yesus. Dia berucap dalam Galatia 2:20, sebab aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang sekarang ini, aku hidup dalam tubuh ini, dan Yesus yang menyelamatkan dia. Dia bangga sekali ketika dia banggakan hukum. Saudara, apa saja dia mau buat. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia sadar bahwa inilah pokok dari hukum itu. Dia dapatkan kasih karunia yang cuma-cuma. Dia dibenangkan, dia dibebaskan. Dan dia tahu bahwa dia telah melanggar. Dia datang kepada Yesus untuk diselamatkan oleh pemberi hukum itu. Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Kalau semua iman kepada Yesus sudah juga pakai hukum. Tidak, kata Tuhan. Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Hukum tidak dibatalkan, tapi kita diteguhkan dengan hukum ini. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oh, kalau saudara bilang tak sayang kok Pak Tuhan Yesus, tapi tidak ikut perintah, tidak ada kebenaran. Percuma mereka menyembah aku, sedangkan adat istiadat nenek moyang mereka ikuti terus. Matius 15 ayat 9. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita mengikuti perintah Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kita diselamatkan oleh Yesus karena kita ada cermin yang dapat melihat perbuatan keji yang kita buat. Sehingga oleh hukum itu kita dikoreksi setiap hari. Supaya kita boleh datang di hadirat yang kudus. Tanpa kekudusan, saya dan saudara tidak akan melihat Allah. Yesus berfirman yang sangat hakiki bagi kita sekarang malam ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan itu sungguh amat luar biasa. Dan perintah Tuhan itu tidak berat, menyenangkan, dan memberikan kelegaan bagi kita. Justru karena kita mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan juga yang menuntun kita supaya kita boleh memiliki kehidupan yang layak di hadapannya. Dan bila mana dia datang pada kali yang kedua, saudara dan saya akan diangkat untuk diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Karena kita berpedoman pada prinsip-prinsip Tuhan, yaitu 10 hukumnya yang Tuhan sendiri adalah pelaku dari hukum itu. Maukah saudara mengasihi Tuhan dengan menuruti hukum-hukumnya? Kalau saudara mau, saya ajak saudara berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tanpa tendeng aling-aling, tanpa berdalih, tanpa saudara berbantah-bantah. Karena hukum ini adalah kebenaran yang hakiki. Untuk menuntun saudara, pedoman saudara, untuk dekat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, karena Engkau baik bagi kami, memberikan kehidupan yang hakiki dalam kehidupan kami ini, sehingga kami boleh mencintai Tuhan, mencintai hukum-Mu yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Engkau meneguhkan hukum itu menjadi bagian kami umat manusia, itu sebabnya kami sangat mencintai Taurat-Mu, dan kami akan diselamatkan oleh Tuhan, mulai kasih karunia, karena kami boleh datang kepada Tuhan dengan penyembahan dan motif yang benar untuk mengikuti Yesus. Diberkati kami semua jemaat yang hadir malam ini, para tamu yang hadir, berkat sorga mengalir bagi mereka, supaya mereka boleh pulang dengan selamat sejahtera, mereka boleh merenungkan firman ini siang dan malam, boleh terpatri dalam batin dan hati mereka, mereka boleh menunjuk kepada Tuhan, dan mereka akan mengikuti perintah Tuhan. Ini doa dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama anak Yesus Kristus kami persembahkan doa dan ucapan syukur ini. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada pewarah. Baik, saudara-saudara, kita akan berjabat tangan bersama dengan pembicara dan juga ketua panitia di pintu keluar. Dan ada informasi tambahan untuk seluruh panitia, diharapkan untuk tunggu sebentar, akan ada evaluasi selama 15 menit.
Saudara-saudara, jangan kita lewatkan kesempatan untuk kembali hadir pada kebaktian kebangunan rohani Prince of Peace pada besok malam yang merupakan malam terakhir. Dan pemirsa juga yang ada di rumah, kita juga boleh mengajak akan kerabat-kerabat kita untuk datang hadir dan juga kita bisa menyaksikan akan siaran langsung dari kebaktian kebangunan rohani ini di www.justin.tv/Lani Manaroid Song. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatiannya kepada 15 nama yang akan kami bacakan untuk jangan dulu pulang. Sekali lagi 15 nama yang kami bacakan untuk jangan dulu pulang. Yang pertama Bapak Ventura Ranta, Bapak Roni Matindas, Pendeta Rio Lego, Bapak Pearson Manopo, Pendeta H. Lumingkewas, Pendeta Ronald Mailangkai, Bapak Regi Sarmita, Bapak Ferry Walean, Bapak Donald Suwu, Ibu Margareta Mamesa Yakobus, Ibu Helda Mamesa Langelo, Rensa Tambuun, Ibu Teli Lumingkewas Sondak, Bapak Hermanto Selinaung, dan Wina Hidupan. Sekali lagi ke-15 nama yang akan saya bacakan kembali. Dimohonkan untuk tunggu sebentar. Ada pemberitahuan sehubungan dengan acara penutupan KKR pada hari Sabat nanti. Bapak Ventura Ranta, Bapak Roni Matindas, Pendeta Rio Lego, Bapak Pearson Manopo, Pendeta H. Lumingkewas, Pendeta Ronald Mailangkai, Bapak Regi Sarmita, Bapak Ferry Walean, Bapak Donald Suwu, Ibu Margareta Mamesa Yakobus, Ibu Helda Mamesa Langelo, Rensa Tambuun, Ibu Teli Lumingkewas Sondak, Bapak Hermanto Selinaung, dan Wina Hidupan. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami mengucapkan banyak terima kasih. Perhatian untuk Bapak Ibu yang mengambil bagian dalam fragmen Ratu Isabel, minta tolong untuk tinggal sebentar, kita akan latihan. Sekali lagi yang mengambil bagian dalam fragmen Isabel dan Ratu Esther, tolong tinggal sebentar, kita akan latihan. Terima kasih. To the land, hallelujah, hallelujah. Dimohonkan seluruh panitia boleh mengambil bagian di tempat duduk yang di depan. Sekali lagi seluruh panitia supaya menghemat waktu, langsung di bagian depan seluruh panitia.